Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita bahas suatu topik yang umum ditanyakan kepada diri kita sendiri, yaitu kita ini lebih cocok jadi seorang trader atau seorang investor. Jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman ataupun pandangan saya terhadap topik ini. Jadi saya yakin dari 100% orang yang main saham ataupun bertransaksi di saham, sebagian besar ya mereka itu terjun itu langsung gitu loh. Maksudnya langsung itu apa? Mereka tanpa mempersiapkan diri mereka dengan edukasi ya. Mereka itu main ngikut-ngikutan ya. Langsung terjun lalu secara otodidak belajarnya. Hanya sebagian kecil orang yang sebelum mereka terjun, mereka ngikutin dulu seminar, mereka baca banyak buku ya, mereka tanya ke banyak pakar, mereka merasa mereka sendiri sudah ready, baru mereka terjun. Jadi pas mereka awal terjun itu ya, orang-orang yang baru pertama kali handle saham itu pasti mereka mulai dulu dari seorang trader, karena mereka nggak mempersiapkan diri ya. Walaupun orang yang sudah mempersiapkan diri rata-rata itu mulainya dari seorang trader. Mereka beli saham A ya, lalu saham A berhasil naik, wah, lalu mereka merasa diri mereka itu hebat, jalan pun ada angin ya, kayak karpet merah itu sepanjang jalan tuh, kayak mereka itu superstar. Setelah itu trading kedua, cut loss, katanya nggak apa-apa, toh trading pertama uangnya masih ada sisa ya. Trading ketiga, keempat, kelima menang, trading keenam kalah. Sama siklusnya kayak gitu terus. Jadi sampai suatu titik mereka itu merasa mereka itu jago, mereka itu hebat ya. Mereka lihat, nampak, mohon maaf, nampak orang tua atau nampak family mereka itu sombong. Maaf ya, maaf. Mereka itu merasa, gua punya duit sekarang, gua ngomongnya kuat. Itu adalah poin-poin atau sifat-sifat yang biasanya akan keluar pada saat kamu main saham. Mungkin sebagian orang enggak ya, saya cuma ceritain aja pengalaman pribadi. Setelah itu lebih sering kalah daripada menangnya ya, lebih sering cut loss daripada profitnya. Profitnya itu kadang mungkin sering ya, tapi amountnya itu sedikit. Jadi awalnya itu main, katakan awalnya itu kan otodidak, jadi nggak tahu itu nampak profit 3%, 5% langsung take profit. Tapi kalau misalnya loss, itu mereka sampai 10%, 15% baru mau cut loss. Tapi pas awal-awal minus 3%, 4% mereka nggak mau cut loss. Mereka bilang wajar lah, nanti juga naik gitu loh. Tapi sampai udah 20% baru mereka merasa sakit, baru cut loss. Setelah itu mereka berubah mindset ya. Mereka merasa kalau cut loss terus, habis nih modal saya nih. Ya udahlah, sekarang saya nggak mau jadi seorang trader lagi lah, saya nggak cocok jadi seorang trader, saya invest saja deh ya. Saya invest di saham, contoh Unilever deh ya. Kalau misalnya Anda lihat chartingnya dari 2006 sampai 2020 itu naik dari 1000 sampai hampir 10.000 ya. Ini 10.000, 11.000 nih, 11 kali lipat ya, 11 kali lipat. Jadi mereka merasa iya ya, saya mending investasi aja deh, nggak usah pusing. Dari seorang trader tadi mereka berubah pengen invest. Di uangnya tadi mereka awalnya jual beli saham, tiba-tiba mereka cuman beli lalu diam. Psikologisnya mereka ini awal pas berubah dari trader ke investor, psikologisnya mereka ini susah untuk berubah ya. Pada saat mereka transaksi, beli lalu mereka holding ya, pikiran mereka itu masih belum bisa switch antara trader ke investor. Mereka masih pengen, beli inilah, saham ini bagus, saham itu bagus.
sini rekomen ini loh. Aduh, gimana ya? Banyak yang mengganggu mereka. Jadi pada saat mereka uh, holding satu saham, itu biasanya holdingnya itu periodnya itu nggak panjang. Kalau misalnya Anda lihat ini dari 2006 ke 2020, 14 tahun. Ya, 14 tahun baru naik ya. Kalau misalnya dari 1000 ke 8000 lah. 800% gitu ya. Kali 8 selama 14 tahun. Lalu mereka mikir kan, waduh lama betul ya. Ya udahlah, aku jadi investor short term gitu loh. Investor medium, tingkat medium katanya. Jadi aku holding 1 tahun aja. Awalnya kayak gitu dia. Awalnya ya udah aku holding 1 tahun aja. Hold 1 bulan ya kan lewat. Bulan kedua setor lagi. Hold lagi. Bulan ketiga lewat. Bulan keempat dari lepas. Ya, bulan keempat dari lepas. Kadang nggak sampai bulan keempat. Bulan ketiga mungkin profitnya sudah 20%. Dia sudah lepas tuh. Takut apa? Takut nanti turun lagi. Jadi dia lepas. Setelah lepas mereka beli lagi. Kayaknya jadi investor lebih gampang ya. Mereka lepas, mereka beli lagi saham B. Ya, saham B. Sama. Holding 2 bulan. Minus, kali ini minus. Dia masih hold sampai 6 bulan masih minus. Lepas juga. Alasannya apa? Aduh, uang saya di sana terus nggak bertumbuh, minus terus. Ya sudahlah, saya cairin, saya switch lagi ke saham C. Saham C kayaknya lagi bagus. Jadi siklus itu mereka panggil mereka sendiri sebagai seorang investor mid-terms. Dan nggak perlu waktu lama, mereka akan switch balik ke seorang trader. Itulah siklusnya. Awal-awalnya pasti kayak gitu. Disitulah mereka selalu dilema, aku ini cocok jadi seorang trader apa investor ya? Aduh, pusing saya katanya. Kalau jadi investor, ini uangnya lama kali baliknya, lama kali profitnya, dan belum tentu profit. Trading pertama profit, contoh yang tadi kan, contoh 20%. Trading kedua loss. Aduh, udah habis nih waktu saya nih 1 tahun. Mungkin dalam satu tahun itu kalau misalnya saya nggak invest, ya, saya trading, mungkin saya masih ada cuan. Mikirnya begitu, ya. Tuh, mikirnya begitu. Lo mikirnya terus lagi, saya trading. Contoh saya mau pilih jalur trading. Saya trading, gimana sih cara tradingnya? Apakah saya mau diversifikasi? Misalnya portofolio saya bagi 5 saham atau 10 saham, atau mau all in ke satu saham aja. Kalau misalnya all in, itu profitnya lebih kelihatan, lebih gede. Tapi kalau loss itu juga gede. Kalau diversifikasi, mau diversifikasi berapa ya? 5 kek atau 10 kah? Nggak tahu, pusing dia. Nanti kalau diversifikasi, yang 5 saham naik, 5 saham turun, sama aja. Aduh, tambah pusing lagi mereka. Habis itu kalau misalnya mau jadi investor, gua kan juga perlu makan. Padahal rencananya masuk ke dunia saham itu untuk dapat uang. Tapi kalau dapat uangnya di akhir, selama beberapa bulan ini aku makan apa? Aduh, gimana ya money managementnya? Di situ terus berputar. Dilemanya di situ terus. Ya. Kadang jadi investor, kadang jadi trader. Lalu dilemanya, kalau jadi trader mau diversifikasi berapa saham? Kalau misalnya jadi investor mau beli saham apa yang bagus? Lama-lama orang itu nggak punya pendirian. Ya, nggak punya pendirian. Dia nggak tahu apa yang dia mau. Kalau dia nggak tahu apa yang dia mau, gimana saham tahu apa yang dia mau gitu loh. Jadi ini dia pusing, nggak tahu dia mau beli saham apa. Akhirnya ngasal beli, ya, ngaco dia. Si A bilang ini bagus, dia beli. Si B bilang ini bagus, dia beli. Si C bilang ini bagus, dia beli. Lihat koran, nampak kode ini, dia bilang, oh ini hoki nih, beli. Ya. Ke kantin, nguping-nguping, si bos A bilang, saya beli saham, beli dia. Katanya si bos A ada beli, jadi saya beli juga, ikut si bos A beli. Si bos B bilang, saya beli ini.
Jadi dia ikut si bos B beli. Ujung-ujung dia nggak punya pendirian. Dia nggak tahu apa yang dia beli. Dan portofolionya kacau balau. Ya, kacau balau. Nggak terurus. Dia nggak tahu buy point-nya di mana, dia nggak tahu sell point-nya di mana, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Siklus itu gitu-gitu terus. Ya, dan dia nggak bakal berkembang di dunia. Dia nggak bakal dapat duit di dunia saham. Sebenarnya di dunia saham itu gampang. Kamu cuma cari beberapa saham, ya. Lalu kamu trading aja di situ-situ terus. Mungkin bulan ini trading properti, bulan depan consumer, bulan depannya lagi konstruksi, bulan depannya lagi perbankan. Ya gitu-gitu aja terus. Cuma manusia itu kadang aneh. Dia suka cari sesuatu yang baru yang menurutnya interesting, yang menarik menurut dia itu. Padahal nggak harus begitu. Tujuan kamu di dunia saham adalah dapat duit. Ya, lalu kita balik lagi ke topik. Kamu mau jadi investor atau jadi trader? Kalau misalnya jadi investor, coba definisikan dulu investor menurut kamu apa. Kalau misalnya kamu hanya beli di tahun 2006, kamu jual di tahun 2016, contoh lah ya, 10 tahun kamu holding, itu juga bukan namanya investor. Itu juga namanya trader. Trader itu apa? Trader itu kalau kamu pecah, trader itu adalah orang yang menukar, ya. Dia menukarkan sesuatu, namanya trader. Jadi dalam konteks ini adalah kita menukarkan duit kita dengan lembar saham, ya. Dan di kemudian hari kita menukarkan lembar saham kita dengan duit. Kita cairkan, gitu loh. Baik itu waktu itu pas kita cairkan sahamnya itu lagi naik atau lagi rugi. Jadi kalau misalnya Anda beli 2006, Anda jual di 2016, itu Anda juga namanya trader, bukan investor. Ya, bukan investor. Investor itu kayak mana? Apakah investor nggak menarik uangnya dari saham? Iya, investor dia nggak menarik uangnya dari saham. Ya, dia nggak menarik. Maksudnya dia nggak mencairkan lembar sahamnya itu dengan uang. Nggak. Dia anggap itu perusahaannya dia. Itu investor. Jadi, aku mau jadi investor? Enggak. Kebanyakan orang itu hanya jadi seorang trader yang beli, jualnya itu nanti. Ya, nantinya itu mungkin waktu yang agak panjang. Mungkin 3-4 tahun kemudian. Atau bahkan 10, 12, 13, atau 20 tahun kemudian. Anda tetap disebut sebagai seorang trader, bukan investor. Oke? Jadi, kalau misalnya Anda masih bingung nih, Anda mau jadi seorang trader atau investor? Jawabannya adalah Anda tetap seorang trader. Anda tidak mungkin jadi seorang investor kecuali uang Anda itu ratusan miliar. Ya. Jadi Anda ambil 1 miliar, tabung. Bukan tabung lah ibaratnya. Anda beli saham A gitu. Udah, biarin aja. Sampai saham A itu, sampai perusahaan A itu bangkrut atau sampai perusahaan A itu nggak ada. Itu namanya investor. Tapi dalam konteks ini bukan namanya investor juga sih. Investor itu maksudnya kayak ini. Perusahaan A, ya, dia lagi mau, contoh mau raih isu, dia perlu dana. Dia cari orang yang memiliki dana besar untuk membeli lembaran saham baru yang mau dikeluarkan dari perusahaan A ini. Jadi investor A ini, ya, investor baru ini yang jadi sebagian besar pemilik dari perusahaan A ini atas saham baru yang diterbitkan. Dalam konteks ini investor, itulah namanya investor. Ya, itu namanya investor. Jadi kita ini semuanya itu trader, nggak ada namanya investor. Jadi jangan sok bilang aku ini investasi, shit. Ya. Shit. Kita ini semuanya seorang trader. Hanya saja Anda beli hari ini, jualnya kapan gitu aja. Lo Keng Hong juga seorang trader. Ya. Jangan bilang Lo Keng Hong itu seorang investor. Enggak kok. Dia juga seorang trader. Anda hanya belum lihat dia kapan lepas saham Petrosi aja. Oke. Jadi dalam konteks aku mau jadi trader atau investor, Anda tetap trader. Jadi nggak usah dilema. Ya, satu hal lagi, sering kali kayak gini. Aku mau jadi seorang trader. Ya, alasannya adalah aku butuh duit untuk merit, untuk nikah. Kalau kamu mau cari duit untuk nikah,
nabung. Ya, nabung. Jangan putar uang kamu di saham. Kecuali memang ada pro banget. Ya. Kenapa? Logikanya orang yang mau cari duit untuk nikah, berarti kan dia nggak punya duit untuk nikah. Duitnya pas-pasan, ya kan? Dia mau menggandakan duitnya, ya. Mungkin dari 10 juta ke 20 juta. Dia mau melipat gandakan duitnya. Saham ini bukan tempat yang tepat untuk Anda melipat gandakan duit Anda. Jadi kalau misalnya Anda kurang duit untuk nikah, nabunglah. Ya, dari usaha lain, tabung aja pelan-pelan. Jangan di dunia saham. Bakal hancur. Ya, mungkin Anda hoki-hokian, Anda pro, mungkin Anda pro oke lah. Ya, Anda pro oke lah. Tapi kalau Anda masih newbie, janganlah. Karena siklus yang tadi saya ceritakan itu pasti akan terjadi. Karena jarang sekali orang yang mau mengedukasikan diri sendiri dulu sebelum terjun ke dunia yang seperti ini, ya. Saya dulu juga sok-sok, ya. Hajar aja. Ya, hajar aja. Otodidak. Belajar sendiri, agak-agak sendiri gitu loh. Ini kayaknya kayak gini lah, ini kayaknya lagi naik nih, bagus nih. Besoknya turun. Cut loss. Lusa naik. Stres kan? Jadi kalau misalnya Anda seorang trader, duit Anda dikit, ya, jangan harapin mau dapat duit banyak dari saham. Jarang Anda bisa dapat misalnya kayak INKP gitu ya. Dalam waktu dekat bisa naik ya 700% gitu. Kayak Unilever ini 14 tahun. Anda sanggup nggak tunggu 14 tahun? Itu anak Anda kalau misalnya 14 tahun itu udah SMP kan? Udah SMP loh. Kalau 14 tahun. Jadi kembali lagi, kalau misalnya duit Anda kecil, harapinnya itu ya kayak gini loh. Anda hitungnya pakai persentase aja. Jadi kalau misalnya cari duit di dunia saham, dari pandangan saya, cari duit 10% di dunia saham itu achievable banget gitu loh. Kalau misalnya deposito cuma 6-7%, ya, itu 10% di dunia saham. Deposito itu 1 tahun loh. 1 tahun baru mungkin 5-6-7%, kan suku bunga sekarang turun ya. Anggaplah paling mentok, paling bagus itu 8% deh. Mungkin di BPR mungkin ya. Kalau bank-bank umum pasti di bawah itu. Kita anggap 8% deh. Sudah bersih termasuk bunga, sudah dipotong bunga bersih 8%. Itu di dunia saham 10% itu dalam waktu dekat ya, nggak 1 tahun, dalam waktu dekat 10% itu achievable banget. Ya, achievable banget. Jadi kalau misalnya Anda punya duit yang skalanya agak kecil, mungkin kecil besar itu relatif ya, subjektif juga sih, tergantung siapa. Kita anggaplah 3-40 juta ya, 3-40 juta. Anda harapinnya itu ya mungkin dalam 1 tahun bisa dapat paling idealnya itu 20-30% dalam 1 tahun. Ya, kalau misalnya Anda awal-awal baru masuk. Jadi mungkin 30 juta dalam 1 tahun mungkin Anda bisa dapat ya paling best mungkin 8-7, 8 atau 10 juta lah profit Anda dalam 1 tahun itu. Karena tentunya ya Anda tidak akan selalu profit. Ya, tidak akan selalu profit. Pasti ada yang loss dan ada yang gain. Saya sampai saat ini juga kayak gitu. Ada yang saya cut loss dan ada yang gain. Memang yang gainnya lebih banyak dari yang cut loss itu karena seiring dengan berjalannya waktu, Anda lama-lama akan selalu beli di sweet spotnya Anda. Jadi, nah ini satu lagi. Jadi trader awal-awal itu, ya, stop loss itu perlu nggak? Perlu, ya, perlu banget. Stop loss itu perlu. Lalu karena seiring dengan berjalannya waktu, Anda makin lama makin hebat. Anda makin lama makin pandai, ya. Kapan waktu belinya itu lebih tepat gitu loh. Anda lebih tahu sweet spotnya Anda itu di mana. Jadi poin cut lossnya itu makin jarang kesentuh,
dibanding awal-awal pas Anda pertama kali trading. Ya. Jadi kita balik lagi. Kalau misalnya dana Anda 30-an juta, mungkin anggap aja Anda bisa profit ya 10 juta lah maksimum ya. Idealnya lah 10 juta itu dapat kok. Tapi kalau misalnya Anda lama-lama sudah makin jago, mungkin dalam 1-2 bulan itu bisa dapat tuh 10%. Kalikan aja, kalau misalnya 1 tahun Anda bisa 4 kali atau 5 kali lah, 5 kali lah dapat 10% kan 50%. 50% kali tadi 30 juta kan 15 juta. Jadi pelan-pelan Anda mendaki, naik. Ingat, hidup Anda itu panjang ya. Hidup Anda itu panjang. Jangan cuma modalnya dikit, pengen harapin dapat duitnya itu cepat gitu loh. Pengen jadi miliarder dari saham ya. Jadi aku pengen jadi anak muda miliarder saham gitu loh. Enggak semuanya bisa kayak gitu. Kita yang realistis saja. Saya suka ngomong sesuatu yang realistis. Saya nggak suka ngomong sesuatu yang terlalu gimana ya, ngeles ya, terlalu ngeles. Yang real saja deh. Oke, ingat intinya itu adalah, yang mau saya sampaikan adalah kita semua itu adalah seorang trader. Dan jadi seorang trader, kita harus tahu limit kita itu di mana. Jangan cuma punya duit 30 juta harapin cuannya 1 M. Itu agak nggak wajar itu pemikirannya. Jadi kalau misalnya Anda punya dana 100 miliar ya, Anda pengen dapat 10 miliar, itu masih wajar. Ya, karena cuma 10% kan. Itu masih wajar. Tapi kalau jangan duitnya cuma 10 juta, pengen dapat 100 juta. Itu banyak tuh ya. Saya sering lihat tuh di sosial media lah ya, baik itu di YouTube ataupun di mana. Sering tuh katanya, "Oh, bagaimana cara modal 10 juta ya kan? Cuannya 100 juta di saham gitu." Nggak ada. Ya nggak ada. Itu bohong semua. Nggak ada. Kalau misalnya ada ya, kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, sini saya ngajarin nih, modal 10 juta." Ya. Saya ngajarin biar dapat 100 juta dalam waktu 1 tahun dengan modal 10 juta. Nggak ada itu. Kalau misalnya ada, ya, misalnya ada, saya suratin ke pemerintah, ya. Suruh pemerintah promosikan program ini ke seluruh rakyat Indonesia, ya. Orang Indonesia nggak ada yang miskin. Ya. Nggak ada yang miskin. Modal 10 juta aja kan. Kalau saya pemerintah, saya danain tuh setiap orang itu 10 juta. Kamu belajar sama si A ya, dalam 1 tahun kamu pasti dapat 100 juta. Habis itu kamu balikin ke saya 10 juta. Rakyat Indonesia semuanya orang kaya. Nggak ada lagi orang miskin. Buktinya kan nggak ada. Nggak mungkin itu. Jadi nggak usah dipercaya hal-hal yang begituan. Itulah kenapa investasi-investasi bodong itu banyak. Karena mereka menjanjikan return yang fantastis. Return 30%, 50% gitu. Buktinya kan nggak ada. Ingat, di dunia saham itu nggak ada yang pasti. Ya, nggak ada yang pasti. Kadang saya bilang saham ini ada kemungkinan naik, besoknya turun. Saya bilang saham ini prospeknya nggak bagus, besoknya naik. Arah 3 hari. Jadi di dunia saya itu nggak pasti. Kadang Anda salah, kadang Anda benar. Tapi masalahnya Anda harus selalu belajar. Ya. Belajar dari kesalahan-kesalahan orang. Di sini saya akan selalu sharing kesalahan-kesalahan apa yang sering saya lakukan di masa-masa lalu, supaya Anda belajar, Anda nggak ikut jatuh di lubang yang pernah saya jatuh. Anda bisa menghindari lubang-lubang sebanyak mungkin supaya Anda lebih cepat ya, lebih cepat pandainya, lebih cepat suksesnya, lebih cepat istilahnya nggak usah financial freedom lah, financial independent aja deh ya, independen aja deh. Istilahnya kita nggak usah ngarapin dari orang tua lagi, kita bisa ngurusin kita sendiri, bahkan kita punya lebih, kita bisa berbakti kepada orang tua. Saya ini kalau bukan karena corona, saya bawa orang tua saya ke Malaysia jalan-jalan, karena itu janjinya saya kepada mereka tahun lalu. Nggak sempat, tahun ini corona. Kita lihat tahun depan, kalau misalnya sudah aman, saya akan berbakti kepada orang tua.
saya akan bawa mereka jalan-jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sudah punya, sudah cuan, jangan lupa kepada orang tua kita. Ya. Lalu ingat juga kalau misalnya kita punya lebih, kita bisa selain berbakti kepada orang tua, kita bisa beramal, ya, melakukan sesuatu yang bersifat sosial kepada masyarakat ataupun orang sekitar. Karena banyak sekali orang-orang susah, ya, di masa-masa COVID ini. Kenapa enggak misalnya contoh kita cuannya 1 juta, kita bagikan sedikit, terserah kalian mau bagikan berapa, saya nggak set persentasenya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu Anda melewatin kotak amal, ya, Anda secara langsung bersedekah kepada orang tersebut, atau lewat yayasan, koperasi, terserah. Ya, ingat bahwa seorang dermawan tidak pernah dimiskinkan oleh Tuhan. Ya, seorang dermawan tidak pernah dimiskinkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang sudah cuan banyak di saham, yang punya ilmunya hebat-hebat, sharing lah. Kita saling sharing kok, terbuka. Cuman saya nggak papang muka saya sini, karena saya lebih suka orang di belakang layar. Saya harap video ini bisa membuka wawasan kepada teman-teman yang baru terjun di dunia saham. Jadi, kalau misalnya Anda punya kesulitan atau punya pertanyaan-pertanyaan yang Anda pengen tanyakan, Anda komen aja. Saya pasti ada waktu, saya pasti jawab sebisa saya. Saya harapkan dengan adanya video TTG ini bisa membantu teman-teman tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di tempo-tempo hari dulu. Dan juga TTG selalu mengajarkan hal-hal yang gampang. Kita cuma perlu tarik garis aja kok. Nggak perlu indikator yang berlebihan. Jadi jangan bilang bahwa, oh saya nggak sekolah bang. Nggak masalah kok. Kunci sukses bukan masalah tingkat edukasimu. Selagi kamu punya kepribadian, sifat yang bagus, selalu welcome kok kamu di mana. Ada orang yang gelarnya tinggi, ya kan? Tapi nggak punya sopan santun. Berapa? Gelarnya tinggi, sama pribadinya itu nggak bagus, itu nggak guna juga. Jadi jangan berkecil hati bahwa Anda tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Saham itu nggak pandang pendidikan. Ya, saham itu pandangnya apa? Disiplin dan tidak tamak. Oke? Mungkin sekian videonya, semoga videonya membantu. Kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang saham-saham apa yang lagi kita bahas, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Ada beberapa saham yang masih prospektif kok, yang masih belum naik. Semoga dalam waktu dekat dia naik. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.